Apa ya? Gelap terangnya itu ya. Kan tidak perlu sesen gitu loh. Beginilah keseharian yang dilalui oleh Pak Widodo. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pegiat seni lukis di Serang, masih sempat berbagi ilmu dengan siapa saja. Pria kelahiran 66 tahun lalu itu dengan sabar membimbing peminat seni lukis untuk belajar di kediamannya di kompleks perumahan Bumi Agung Serang. Permasalahan seputar dunia seni rupa di Banten, dinamika perkumpulan seniman, hingga ide-ide memajukan daerah melalui kesenian merupakan topik yang menarik bagi dirinya. Nggak mungkin bagi dua kan, gitu, karena saya lebih yang dapat order yang menjaga kualitas. Beberapa seniman muda Banten tidak sungkan mendatanginya untuk berbagi pengalaman sekaligus menimba ilmu. Seperti benar, ya itu aja. Karena ya itu ada manfaatnya, ada yang enggak gitu. Saya itu juga Pak Wid, begitu sapaan bagi seniman gaek ini. Ia akan sangat senang jika ada masyarakat yang datang untuk belajar dan bersama-sama dengan dirinya mengembangkan bakat melukis. saya paling senang kalau ada yang minat. Contohnya sekarang ngajar. Saya tidak mempungut bayaran apapun, terserah dia. Sampai kapan terserah dia. Sesekali tangannya menyapukan kuas di atas kertas, membentuk benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadilah bunga, daun, buah-buahan, anak gembala, atau apa saja yang akrab di mata semua orang. Sesekali ia menjelaskan teknik menarik garis, membuat lengkung, memberi warna dengan cat air atau cat minyak, hingga menghasilkan lukisan natural dan realistik dengan warna-warna yang hidup seperti objek yang sesungguhnya. Nah, di sini watercolor itu dituntut lebih sabar. Kalau cat tentang aliran, saya sendiri memang dari pertamanya naturalis, realis. Memang sampai sekarang masih bisa. Pak Wid memang konsen dengan gaya naturalnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk bereksperimen, mencoba gaya yang berbeda, seperti abstrak, ekspresionisme, bahkan gaya lukis kontemporer. Masih saya kepingin seperti ekspresi ya. Ekspresi ini masih dekat-dekat naturalis sama realis ya. Tapi itu sudah, kita tidak memerlukan model lagi. Jadi apa cetusan hati kita tuangkan. Ya, namanya ekspresi. Jadi kita tidak mengutamakan komposisi atau apa itu, ukuran tubuh yang benar itu. Nah, itulah saya sangat berminat untuk ke situ. Bagi Pak Wid, melukis adalah hobinya sejak kecil. Namun kegemarannya itu sempat tersendat ketika ia tidak punya banyak waktu akibat kesibukannya sebagai karyawan di sebuah pabrik kertas. 96 lah, 95 lah. Setelah saya bebas tugas dari pabrik Indah Kiat ya. Jadi saya tadinya memang hobi dan ya dibilang punya bakat. Kini setelah pensiun, ia kembali ke hobinya. Selain melukis sebagai hobi, sambil mengisi waktu luang, yang terpenting baginya adalah memelihara agar pikiran tetap jernih dan hati senantiasa hidup.
Orientasinya adalah hobi. Karena untuk mengisi, seperti saya sudah bebas tugas ya, untuk mengisi waktu-waktu menjelang tua nggak ada kegiatan, supaya pikiran saya lebih jernih dan lebih hidup ya. Jika perbandingan kita bebas tugas, kita nggak ada kerjaan, tidur, makan tidur, saya rasa buat pribadi saya, wah itu tidak baik untuk kesehatan berpikir, badan. Putra bungsu dari 8 bersaudara ini pernah berguru pada beberapa seniman senior di Jakarta. Dan bersama-sama dengan para pelukis Jakarta pula, pada masa mudanya, ia pernah mengikuti berbagai pameran seni rupa. Saya banyak pengalaman dari guru-guru di luar, ya, atau di Jakarta ya, seniman-seniman. Cuma dulu ada namanya Pak Dukun Indronoto, itu jadi seorang pelukis juga. Dan dia tuh ahli karton yang pernah belajar di Walt Disney. Itu saya berguru. Lalu Chris Suharso, itu juga pelukis juga. Saya banyak menimba ilmu dari beliau-beliau ini. Di WTC World Center ya, di Jakarta, Cinta Suleman, sama di Beer Garden itu ada suatu tempat mau dibangun hotel. Nah, disitulah saya pameran dengan teman-teman saya lama, jangan waktu muda. Nah, itu Sanggar Flamboyan, Flamboyan, Nararet, itu istri Pak Sukabdolah bersama-sama saya, sama Halim. Itu pameran kita yang pertama setelah saya bebas tugas dari pekerjaan. Hingga saat ini, Pak Wid telah menghasilkan puluhan karya lukis. Namun begitu, ia merasa masih kurang produktif. Yang saya sendiri tidak begitu produktif ya. Memang sebulan kita bisa hanya 2 paling. Karena apa? Saya orientasi hobi. Dan baginya, berapa banyak jumlah lukisan yang terjual kepada masyarakat bukanlah orientasinya. 2 juga nggak begitu banyak, mungkin sekitar ya 30-an lah. Pembelinya baru sebatas masyarakat yang memerlukan lukisan semata-mata sebagai saya rasa kalau ruangan. untuk bukan kolektor ya, untuk ibu-ibu rumah tangga ya biasanya yang bisa dicerna buat dia ya, mas, terutama realis dan naturalis. Sebab ya disebut dia awam dalam seni ya. Harga lukisan yang ia tawarkan pun fleksibel. Saya sebut harga itu ada fleksibilitasnya ya. Kalau kita pameran ada kan, saya tuh bisa memasang harga 7 juta sampai 15 juta untuk karya saya. Tapi di umum, andaikan di rumah atau pameran lokal itu hampir separuhnya harga. Paling antara 750 ya sampai 1,5 juta lah. Masa adalah jalan. Kesenggangan ibarat kesunyian yang lurus, panjang dan lapang. Menjalani kesenggangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa nikmat dan kepuasan hidup ada di dalamnya. Kepuasan yang paling nikmat adalah melalui masa itu dengan menghasilkan karya nyata sebagai jejak bahwa kita pernah berada di sana. Itulah yang menjadi gelinjang kata hati seorang Widodo. Pria asal Klaten, Jawa Tengah ini tidak pernah kehabisan akal untuk tetap memanfaatkan waktu. Pak Wid saat ini adalah seorang pegiat seni rupa di Serang yang selalu bisa memanfaatkan waktu secara produktif di masa tuanya. Menurutnya, usia tua bukanlah hambatan dalam usaha mencari aktivitas yang bermanfaat. Dalam pandangannya, produktivitas para seniman, terutama generasi muda, adalah motor penggerak bagi kemajuan kesenian Banten. Justru anak-anak muda di sini itu
memperbanyak karya. Makanya dengan itu saya berkumpul bersama teman-teman ingin mengajak anak-anak muda lebih fleksibel cara berpikir dan banyak berkarya. Jadi kepengen anak-anak muda itu lebih agresif, lebih kreatif dan lebih produktif lah. Pria kelahiran tahun 1940 yang tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk menekuni dunia seni rupa ini memiliki harapan yang besar terhadap kemajuan dunia seni rupa di Banten. Dibilang sebenarnya kita, si seniman itu sendiri kita berkemauan untuk maju. Cuma tanggapan untuk seperti kita mau maju kelanjutannya itu kadang-kadang terbentur oleh fasilitas. Teman-teman kita banyak semangat untuk berkarya, tapi karena kebentur fasilitas seperti kita mau pameran, kadang-kadang tidak ada dukungan. Sebab pameran itu sendiri juga membutuhkan biaya. Sampai pada tingkat ini, tanggung jawab menghidupkan seni rupa masih menjadi tugas berat bagi para pegiat kesenian. Itu pun karena tuntutan moralitas semata-mata. Di tengah-tengah ketidakberdayaan materi, terbatasnya fasilitas, dan kurangnya sarana prasarana pengembangan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, para seniman bertindak bagai pasukan yang bergerilya, teringsut-ingsut di belantara kesenirupaan, yang entah kemana arah tujuannya. Eksistensinya pun dalam lingkup komunitas tanpa komandan. Dan kita sebenarnya malu dengan daerah ya, seperti Tangerang, udah punya gedung kesenian, di Pandeglang, kita sendiri kocar kacir untuk berkumpul saja susah. Masih bisakah kiranya kesenian dan kebudayaan diharapkan turut membangun daerah Banten? Saya bilang bisa, cuma kita perlu dukungan ya. Seperti apa? Nah, itu si kebudayaan kita dijadikan satu dengan seni rupa, padahal sangat menolong seni rupa itu. Karena kita bisa apa yang keinginan dari pemerintah daerah, apa yang Banten itu kepengennya apa, kita sebenarnya seni rupa itu bisa untuk kerjasama. Terlebih bagi individu seniman yang menekuni kesenian tanpa pamrih. Padahal saya seorang yang bisa gambar itu kepengen sekali untuk memajukan daerah Banten. Seperti dulu pernah saya usulkan, pakaian Banten saja yang adat lama, Banten lama. Saya kepengen tahu itu seorang pelukis ya, pakaiannya kayak apa sih? Saya kepengen untuk mengabadikan. Kalau perlu saya gambar dengan kejelasan, dengan bimbingan yang artis tentang sejarah Banten. Itu sangat pribadi saya itu berminat. Maupun tradisionalnya, cara berpakaian, kebudayaannya. Ya seperti di Solo atau Jogja kan kelihatan ya, Cirebon. Itu saya maunya itu. Seni rupa sangat membantu. Tidak mengherankan. Akibat minimnya daya dukung dari berbagai kalangan, maka dunia seni rupa nyaris tidak pernah terfasilitasi perkembangannya. Masyarakat yang tidak tahu dibiarkan tetap tidak tahu. Dan para pengambil kebijakan yang tidak paham dibuat tetap tidak paham. Entah sampai kapan dan bagaimana membuka tabir cita rasa berkesenian. Yang jelas, para pegiat seni rupa masih terus berkarya, meskipun mereka tetap dibuat tidak berdaya. Sebab saya yakin pada kita berbuat baik itu Allah yang menilai.